Jakarta. Wah, lumayan jauh nih. Apa kabar Ibu? Lumayan jauh. Sudah online YouTube-nya ya? Kabar Ibu? Ya. YouTube sudah online ya? Iya, baru udah dengar suaranya. Sudah online YouTube-nya ya? Kabar Ibu? Rames, coba Ya, kasih di chat itu apa namanya linknya FKPT di Telegram. iya, udah mau saya buat masih apa? Sekedar informasi ini Bapak Ibu sekalian bahwa kami di Sumatera Utara ada beberapa perguruan tinggi tergabung dalam suatu wadah namanya Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi. Nah, di situ apa namanya ya, dari berbagai jenis prodi di masing-masing perguruan tinggi tersebut bergabung menjadi satu. Sudah ada beberapa event yang kami buat, antara lain yang barusan saja selesai adalah menyelenggarakan International Conference. Itu kami singkat dengan sebutan ICASI, itu sudah yang ketiga. Persisnya tanggal berapa kemarin? Tanggal 20 ya, Sabtu yang lalu. 20. Nah, tanggal 20 Juni kemarin. Jadi Bapak Ibu yang mau bergabung, melihat informasi terkait dengan FKPT, itu boleh di chat, sudah ada tempat join untuk di Telegramnya. Atau kalau mau lihat-lihat informasi tentang FKPT, itu ada URL webnya sudah diunggah di fitur chattingnya itu. Silahkan diakses, silahkan bergabung gitu. Ya, walaupun kadang-kadang di grup itu banyak yang nyeleneh tanda kutip gitu ya. Makanya sebagian teman-teman grup FKPT itu membilang tuh grup OOT, karena seringkali bahasannya out of topic, tapi ada yang melesetkan orang-orang tampan katanya OOT itu. Tapi ya begitulah kami sebagian tingkahnya anak-anak Sumatera Utara ini. Jadi silakan bergabung bahkan kita ada buka open member. Open member itu bisa nama pribadi, bisa juga nama institusi. Nanti semua penjelasannya ada di webnya fkpt.org seperti yang ada di fitur chatting itu. Jadi Bapak Ibu silakan yang mau bergabung sambil kenal-kenalan kita di situ nanti, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Ya walaupun kadang-kadang menyebalkan gitu di grup itu. Jadi supaya tidak terlalu menyebalkan, gabungnya di Telegram saja. Demikian input. Bapak Ibu kalau misalnya ada
info dari masing-masing daerah atau sudah hampir jam 2, jam 14.00 WIB. Berarti acara hampir kita mulai ini. Saya pribadi saya mute dulu. Berarti acara ini kita serahkan ke moderator ya Pak Mis ya. Pak Surya Dharma. Oke, saya sampai situ dulu. Nanti kita lanjut bincang-bincangnya setelah acara barangkali. Silakan Pak. Silakan Pak Surya. Oke, baiklah, terima kasih kepada Pak Dodi ya, dan Pak Mesran. Nah, ini kita mulai aja acara berhubung sudah tepat jam 2 siang. Ya. Selamat datang Bapak Ibu dosen peserta webinar Tembus Hibah Penelitian Dikti dengan pembicara kita Bapak Dr. Andes Riyadi ST MPD MCom PhD. Jadi di sini memang nanti akan diberikan gimana sih tembus hibah penelitian dikti ya, dan trik-trik lainnya. Dan saya lihat CV Pak Suryadi ini cukup mengesankan ya. Pak Suryadi ini merupakan reviewer nasional tersertifikasi internasional by Quantum dengan riwayat pekerjaan sudah banyak yang sampai saat ini dosen tetap Unimed, Kaprodi Pendidikan Teknik Informatika Fakultas Teknik Unimed, dan staf ahli Rektorat Unimed bidang akademik. Pengalaman pendidikan, riwayat pendidikan S1 di IKIP Medan, WISU Medan dengan jurusan Pendidikan Teknik Elektro di WISU Teknik Elektro, S2 IKIP Bandung dengan bidang ilmu pengembangan kurikulum, S2 di UPY PTK Padang, jurusan Teknologi Informasi, S3 USM Malaysia, jurusan Multimedia. Pengalaman penelitian di 5 tahun terakhir itu ada 14 penelitian, dan di tahun 2020 ini ada 5 penelitian yang tembus ya. Sedangkan untuk pengabdian masyarakat sekaligus pengalaman profesional di 8 tahun ini ada 10 pengabdian. Jadi sebenarnya sudah banyak pengalaman Pak Suryadi ini di bidang penelitian dan pengabdian. Ya, terutama tadi saya lihat di CV-nya ada yang nominalnya sampai 1,6 M ya. Nah, untuk artikel ilmiah 5 tahun terakhir ya, yang terpublikasi Index Scopus ada 55 artikel, Q2 itu 1, Q3 17, Q4 34, non-Q itu ada 2. Sedangkan untuk pemakalah seminar ilmiah dalam 5 tahun terakhir ada 51 conference internasional dan nasional, 3 sebagai keynote speaker dalam international conference. Sedangkan untuk buku ada 7 buku ya. Ada 7 buku. Nah, jadi banyak pengalaman yang bisa kita ambil dari Pak Suryadi ini. Tapi sebelum kita mulai, saya persilakan kepada Bapak Rektor Universitas Budi Dharma, yaitu Bapak Mesran Eskom MCom untuk memberikan kata sambutan. Oke, Pak Mesran, saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Surya. Ya, Pak. Suara Bapak tadi kecil kali. Loh, iya, Pak. Nah, kalau suara saya apakah bisa didengar Bapak Ibu? Cukup jelas Pak Mesran, cukup jelas. Mesran. Jelas. Oke. Pak Surya. Berarti Pak Surya apa? Pakai apa headset? Coba pakai headset. Pakai HP baru makanya nggak kedengaran itu. Aduh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini jam 2 kita bisa melangsungkan kegiatan webinar strategi penulisan
penelitian hibah Ristek Dikti ya. Tak lupa salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang serba berteknologi. Sini saya pertama sekali mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita Bapak Sriadi, Magister Komputer MPD PhD ya, yang telah berkenan meluangkan waktunya ya, untuk mengajari kita semua dosen-dosen yang berminat ya, yang berminat mendalami pengetahuannya di dalam pengusulan hibah penelitian ya. Sebagaimana yang kita ketahui, penelitian merupakan salah satu tridharma ya. Penelitian merupakan salah satu tridharma perguruan tinggi yang wajib kita ikuti ya, Bapak Ibu. Namun banyak dosen ya, banyak dosen yang belum memahami bagaimana cara penulisannya ya, termasuk ya terus terang saya katakan saya juga belum pernah ya, karena di level tahapan yang sudah lektor ya, masuk ke penelitian dasar dan itu makin bingung ya, makin bingung gitu. Bagaimana teknis pengajuannya, penulisannya, sasarannya kemana itu makin bingung. Ya, semoga saja hari ini ya Bapak Sriadi ini mau bermurah hati memberikan menjelaskan ya sejelas-jelasnya bagaimana sih bentuk hibah penelitian yang bisa tembus ini di tingkatan penelitian dasar kah ataupun PDP ataupun yang kelasnya lebih tinggi lagi gitu. Saya juga melihat CV dari Pak Sriadi PhD ini sangat banyak sekali menang dari hibah. Ya, dalam 5 tahun terakhir ini ada sekitar mungkin 10 hibah yang dari Kemenristek. Ya. Dengan bahkan sampai tadi ada 1M juga ya. Nah, ini merupakan peluang bagi kita dosen ya. Jadi jangan membanyakkan kelas di pengajaran, di tridharma yang pengajaran, jangan memperbanyakkan kelas ya. Dengan adanya penelitian yang dihibahkan dari Kemenristek Dikti ini, kita bersaing ya, ke depannya kita bisa mengikuti ini, dan alhamdulillah kalau misalnya rezeki kita bisa menang ya, rezeki itu tidak akan pernah tertukar gitu. Dan mungkin ke depannya kita akan mengurangi jadwal mengajar gitu, cukuplah mengajarnya cuma 1 hari 6 SKS saja gitu. Selebihnya kita habiskan waktu untuk kepenelitian, karena memang pada dasarnya sih dosen itu kalau sudah berada di ruang nyaman ya, ruang nyaman ini maksudnya mengajar ya, di ruang kelas mengajar mahasiswa. Nah, dia nggak mau lagi publikasi pun malas, pengabdian pun malas, penelitian pun malas, dia lebih nyamannya di mengajarnya saja. Tapi kendalanya satu, merasa kekurangan dengan pendapatan income yang diterimanya. Ya, dengan adanya penelitian ini, ya mudah-mudahan akan memperbaiki taraf hidup dosen. Jadi nggak terlalu banyak mengejar pengajaran, pengajaran dikejar itu pun juga nggak bisa bertambah-tambah, ya cukup 12 saja. Nah, tapi kalau penelitian itu akan dibawa terus lamanya. Jadi saya sangat mengharap sekali Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti webinar ini dengan lebih seksama ya. Dan rencananya sih nanti ini merupakan kerjasama antara forum kerjasama pendidikan tinggi dengan Universitas Budi Dharma. Ya. Sebagai informasi Bapak Ibu, Universitas Budi Dharma ini masih baru, maksudnya baru berubah, perubahan bentuk. Sebelumnya Estemik Budi Dharma
Ya, di bulan Mei kemarin mendapatkan SK dari Kemendikbud menjadi universitas, jadilah dia Universitas Budi Dharma. Semoga nantinya selesai webinar ini, kita akan mengatur waktu dengan Pak Dr. Suryadi, bagaimana nantinya melakukan pendampingan penulisan hibah penelitian. Jadi memang kami dari Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi, linknya sudah saya kirimkan ke chat Bapak Ibu. Kami di situ tergabung dari beberapa perguruan tinggi dan Bapak Suryadi ini merupakan pakarnya di bidang penelitian hibah. Semoga nantinya ke depannya ada waktu dari Pak Suryadi bisa meluangkan waktunya 1 hari ya, dalam 1 bulan untuk atau 1 hari dalam 2 minggu untuk berkunjung ke wilayah tempat yang sudah disepakati untuk mengajari lebih dalam lagi tentang proposal penelitian. Nah, saya juga sangat antusias tentang ini, apalagi dosen-dosen yang di Universitas Budi Dharma juga nantinya mungkin saya arahkan untuk mengikuti pelatihan nantinya, pendampingan ya. Mudah-mudahan dari rencananya sih memang secara langsung ya rencananya gitu. Tapi mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada dari grup WA kalau bisa ya mungkin dari grup WA bisa kita buka pendampingan. Ya, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan di pembukaan acara webinar ini. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, webinar tembus penelitian hibah dikti ini saya buka dengan resmi. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Moderator, Bapak Surya Dharma, Magister Komputer. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Mesran. Suara saya jelas, Pak? Masih pelan juga. Masih pelan. Suaranya. Pak. Suara saya udah jelas, Pak? Pelan, masih terlalu pelan. Belikan Pak Mes headsetnya, Pak Mes. Lanjut Pak Surya, lanjut. Pak Surya lanjut. Pak ya? Oke, kalau gitu. Lanjut. Ini kita langsung ke materi aja. Jadi saya persilakan pada Bapak Dr. Suryadi memaparkan materinya, Pak. Terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pak Rektor Dharma yang kita hormati, Pak Rudi, ada Bang Moris, dan teman-teman yang lain. Ya mungkin tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Kalau saya sebutkan, saya bacain satu-satu, nanti selesai waktunya, baru belum selesai juga menyebut namanya. Berbahagia sekali bisa bergabung di acara ini. Jadi ini sebenarnya forum diskusi, ngopi-ngopi siangnya ini kan, karena kita nggak bisa ngopi bareng di darat, ya kita ngopi-ngopi di Zoom. Mudah-mudahan ini ada hasilnya. Apa yang mau kita bahas di acara ini, mungkin kita lebih banyak diskusi, walaupun nanti ada beberapa slide yang mungkin kalau perlu saya sajikan, tapi intinya adalah kita membahas bagaimana strategi kita bisa menembus proposal kita itu dengan memperoleh dana hibah dikti. Kita ketahui bahwa di dikti itu banyak sekali dana, bahkan tidak hanya penelitian sebenarnya. Yang kemarin ini, bulan ini juga ada hibah vokasi, itu bisa 3,5 miliar itu. Satu perguruan tinggi bisa mengirim 4 prodi. Jadi bisa bayangin kalau 2 prodi aja menang, kita sudah punya 7M, sudah bisa melengkapi fasilitas universitas gitu ya, terutama untuk lab. Cuma kadang-kadang kita yang begini ini kan kita kurang ini ya, kurang piknik, kurang peduli, sehingga itu hanya beberapa
perguruan tinggi yang memang concern ke situ yang bisa memperoleh itu. Bapak Ibu sekalian, supaya ini diskusinya nggak begitu kaku, nanti waktu saya berbicara kalau memang ada yang mau dipotong untuk dibahas, potong aja langsung, nggak usah nunggu sampai selesai. Karena nanti kalau sampai selesai takutnya waktunya juga nggak cukup gitu. Jadi silahkan aja karena ini forum diskusi. Tapi kalau boleh bertanya, kira-kira apa sih kebutuhan kita dari teman-teman sekalian, kira-kira kita kan perlu juga itu milestone-nya kita itu mulai dari mana? Apakah kita sudah pernah memperoleh penelitian dasar? Nah, kalau PDP saya pikir ya itu rata-rata sudah 2 kali lah, kalau boleh 3 kali udah bisa 3 kali gitu, atau 5 kali gitu, karena dibatasi 2 kali ya cukup 2 kali gitu. Dan mungkin ini kalau memang ada request ya kita diskusikan dulu, kalau enggak kita lanjut ke beberapa materi untuk membuka. Pak Mis ada? Kalau saya Pak mentoknya di penelitian dasar itu Pak. Oh, penelitian dasar. Yang di bagian lektor kan di pas PDP udah tahun berapa itu tutup itu ya? 2016 udah jadi lektor, udah sampai sekarang nggak ada lagi penelitian dasar, mentok di situ. Bingung kan bagaimana sih apa yang harus diapakan gitu, dipersiapkan gitu. Ya. Jenis proposalnya lah gitu, sasarannya kemana gitu. Oke, nanti kita bahas. Jadi PDP itu kan memang jatahnya 2 kali ya. Jadi di beberapa kasus yang lalu saya pernah mengingatkan kawan, setelah 2 kali lolos dia ajukan lagi. Ternyata lolos yang ketiga. Terus saya dibully. Ternyata Pak Sriadi nggak betul. Dengan euforia yang luar biasa, dia begitu mau kontra di cancel. Ternyata kedapatan database-nya. Jadi ya itu jatahnya 2. Jadi setelah itu memang kita harus hijrah ke minimal penelitian dasar. Ya itu makanya kepangkatan soal lektor itu harus dijaga juga karena ini merupakan suatu kesaran. Saya coba dulu share. Dia kelihatan bahannya Pak ya? Oke. Ya. Nampak Pak? Nah, jadi kita lihat dulu skemanya dulu. Jadi di skema penelitian yang dikeluarkan DIKI ini Bapak Ibu, bagi yang sudah paham ini ya kita anggaplah ini kita berdonasi dulu bagi teman-teman yang memang masih memerlukan informasi ini. Jadi supaya tidak membosankan. Jadi skema itu yang penelitian dasar itu pun bagi perguruan tinggi ya yang dalam klaster-klaster ya masih pemula. Kalau yang klasternya itu sudah mandiri dan seterusnya itu kan sudah tidak ada lagi gitu. Dan perlu juga dipahami setiap perguruan tinggi sebaiknya memperbaiki kinerja LPPM-nya. Karena LPPM itu juga akan akan diakreditasi dan kenaikan grade dari LPPM itu akan menentukan kapasitas dana yang bisa diterimanya. Jadi kalau misalnya satu perguruan tinggi dengan status LPPM-nya mandiri, maka dia kalau saya tidak salah itu sudah bisa mengelola dana sekitar 30 miliar dalam setiap tahun. Artinya 30 miliar itu diperebutkan oleh dosen-dosen yang ada di perguruan tinggi itu sendiri. Walaupun dananya itu dari Dikti gitu. Dan kalau sudah mandiri itu reviewernya sebenarnya sudah bisa dari internal. Tapi supaya menjaga fair dan netralitas, biasanya kita tetap aja mendesain dengan reviewer dari luar. Nah, kembali ke skema, ini ada penelitian dasar, penelitian terapan, dan pengembangan, dan PDP. PDP ini yang kita katakan tadi itu biasanya untuk pemula, dan untuk LPPM yang sudah dia dan seterusnya biasanya sudah tidak ada lagi. Kemudian ada skema penelitian kerjasama antar perguruan tinggi
Dan tahun ini sepertinya saya juga ada itu dengan teman-teman di Venus ya, Pelita Nusantara itu, mereka yang membuat. Dan ada juga skema penelitian pasca sarjana. Biasanya yang pasca sarjana ini dengan yang PDP ini karena untuk pembinaan biasanya seleksi untuk kriterianya tidak begitu ketat sebagaimana halnya di penelitian skema lainnya. Sedangkan untuk skema yang lain itu ada yang desentralisasi, yaitu penelitian dasar unggulan perguruan tinggi, penelitian terapan, dan pengembangan unggulan perguruan tinggi. Jadi yang di sini ini agak beda, ini desentralisasi, yang desentralisasi. Demikian juga dengan penugasan. Alhamdulillah untuk penugasan tahun ini saya ikut bergabung dengan 5 perguruan tinggi negeri lainnya di Indonesia dalam penelitian penugasan untuk blended learning. Dan itu dananya agak lumayan, kalau itu multi years. Bisa sampai ya rencananya gitu ya, rencananya 3 tahun itu sekitar 1,6. Jadi 1 tahun bisa 525-an begitu. Dan itu sangat ya signifikan sih. Nah, di skema ini ada perubahan dari waktu ke waktu, dan ini umumnya sekarang kita menggunakan yang panduan 12. Jadi yang perlu kita pahami pertama itu adalah untuk TKT. Ya, TKT ini menjadi prasyarat. Jadi kesiapan teknologi dari hasil penelitian gitu nanti akan dinilai. Jadi kadang-kadang gitu ya, mungkin karena kita ceroboh atau terlalu terburu-buru, kita mengajukan penelitian dengan skema yang lebih tinggi, tetapi TKT-nya rendah, yaitu jelas saja tidak layak. Artinya apa? Kita meminta dana besar, tapi sebenarnya untuk mengerjakan pekerjaan yang kecil. Gitu. Jadi ini nanti harus dipahami, nanti kita bahas sama-sama. Kemudian ada satu juga yang perlu disepakati, itu tentang SBK. Dalam merencanakan satu anggaran, itu banyak teman-teman membuat rencana anggarannya itu ya menurut versinya sendiri gitu. Itu nggak boleh. Semua ada aturan mainnya. Jadi nanti ada di bahan itu pun nanti ada, kita ambil yang terbaru, ada yang versi 2018, nanti akan kita sunting satu untuk contoh. Nah, kemudian ini bidang fokus. Perlu juga kita simak, tema payung penelitian kan sudah ada, lihat roadmap penelitian untuk nasional. Artinya begini, bisa saja dalam satu kasus penelitian kita itu usulannya itu bagus, ditulis dengan sistematika yang bagus, bah yang bagus, dan manfaat yang besar, tapi dia tidak dalam masuk skala prioritas nasional. Itu biasanya tidak diprioritaskan juga untuk didanai. Makanya setiap LPPM, setiap prodi itu sebaiknya menggunakan atau membuat atau menyusun suatu roadmap penelitian di prodinya supaya tahu nanti arahnya kemana, dan itu nanti kita akan dicantolkan dalam suatu payung penelitian yang sesuai dengan topiknya. Kemudian kita lihat lagi, misalnya ini contoh-contohnya, dan itu di buku panduan ada, kita hanya sekilas saja yang ini. Ini ada beberapa perubahan dari edisi 10 sampai ke 12, tapi paling tidak yang harus kita lihat adalah seperti ini. Jadi ada beberapa penilaian kinerja dari LPPM yang perlu kita simak. Ini akan menentukan klaster dari perguruan tinggi. Jadi ini juga akan membawa, kalau LPPM-nya bagus, biasanya dosennya sejahtera karena banyak dana yang bisa diambil di situ. Tetapi untuk di wilayah kita sepertinya belum begitu maksimal, karena seperti ada pertemuan di bulan Februari yang lalu di Bali, kami di LPTKANI itu, kita agak cemburu melihat teman-teman dari perguruan tinggi lain, dia bilang tahun ini kami mengelola dana penelitian 28 miliar gitu. Sebenarnya kita
di perguruan tinggi kita berapa gitu. Jadi tidak lagi bicaranya hanya personal berapa yang kita dapat, tapi ya berapa yang kita dapat, berapa kawan-kawan dapat, dan berapa yang universitas dapat. Dan ini akan meningkatkan, ya otomatis kita tidak munafik, ya kita perlu vitamin gitu ya. Kalau vitamin yang nggak kuat, kerja pun mungkin agak lesu gitu. Kemudian di kebijakan nasional dan seterusnya ini sama, ini ada di panduan. Ini hak. Kemudian ini sekarang. Kerangka pikirnya kira seperti ini. Jadi di tingkat nasional itu sudah ditentukan sebenarnya, sudah dianggarkan, kemudian penelitian-penelitian yang umumnya itu menghasilkan TKT tinggi. Kita ambil contoh dulu dasar ini. Jadi di sini ada riset dasar itu TKT 1 sampai 3, kemudian terapan itu 4, 5, 6, dan pengembangan 7, 8, 9. Masing-masing skema ini memiliki range atau rentangan dana sesuai dengan apa yang diperolehnya. Jadi kalau misalnya contoh indikatornya, kalau untuk dasar ini ya kira-kira seperti ini gitu ya. Dan ini misalnya ini hanya contoh yang paling dasar, ini hanya meneliti tentang prinsip dasar dari teknologi yang diteliti dan dilaporkan. Ini hanya seperti ya tidak begitu ditekankan inovasinya gitu ya, karena juga namanya dasar. Kemudian formulasi konsep dan atau aplikasi formulasi. Jadi ini bisa pengayaan dari suatu teori, konsep, dan seterusnya. Pembuktian konsep, fungsi atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. Jadi ini bisa juga seperti penelitian-penelitian bukan pengulangan ya, reproduksi dengan pengembangan yang sedikit tidak begitu bernuansa inovatif, tapi perluasan dari satu temuan sebelumnya. Kalau strateginya kira-kira seperti ini, kalau kita lihat misalnya, pertama konsisten dengan roadmap penelitian kita. Artinya setiap dosen dia punya bidang keahlian, ya mungkin di beberapa tempat dikenal dengan KDBK ya. Jadi setiap dosen itu dia misalnya kalaupun dia komputer, tapi komputer di bidang apa, itu harus dipegang. Jangan, kalau bisa jangan mencela-mencela gitu ya, jangan hari ini meneliti yang lain, besok yang lain, dan itu roadmap-nya nggak jelas. Sama dengan publikasi, ya kita bertahan di roadmap kita. Kemudian harus cukup informasi, baik primer, sekunder, dan seterusnya. Kemudian mengikuti perkembangan lah. Perlu juga kita rajin membaca contoh-contoh, minimal judul-judul penelitian yang lolos di RPM. Dulu istilahnya di RPM, sekarang sudah berganti, tapi nggak tahu nanti itu Pak Oki apakah masih pakai nama di RPM atau tidak gitu. Jadi minimal contoh judul-judulnya dulu, karena judul tidak bisa dipungkiri, ini juga mengandung nilai jual dari usulan yang kita tawarkan. Kemudian perumusan masalah, kemudian gap, dan seterusnya, ini bisa dibaca lah nanti dari satu panduan. Jadi persiapan pertama, kita baca dulu panduan, lihat dengan seksama itu skema-skema yang ada. Jadi jangan kita salah masuk. Ada juga misalnya ada persyaratan, misalnya suatu skema yang hanya boleh diikuti oleh dokter. Nah, kalau kita belum dokter sebagai ketua, ya jangan coba-coba masuk, karena itu dari persyaratan aja sudah diskualifikasi gitu. Sayang kalau proposalnya bagus. Karena itu kita bisa pasang strategi, mungkin ada anggota yang bergelar doktor mungkin bisa masuk sana. Demikian juga dengan yang lain dan seterusnya. Kemudian mulailah lebih awal mempersiapkan diri. Maksud saya begini, itu biasanya kan musiman ya, dari dikti itu bulan-bulan
4, bulan 3 itu sudah sama. Kecuali tahun ini. Tahun ini memang ada perbedaan. Tahun ini tidak ada penerimaan usul penelitian, dan pemenang penelitian DRPM tahun ini yang diusulkan di tahun lalu untuk pelaksanaan tahun ini, semua itu dipindahkan ke tahun depan pelaksanaannya, kecuali penelitian lanjutan. Kalau lanjutan itu bisa dilaksanakan terus. Karena itu untuk tahun ini kita punya waktu lebih lapang, paling tidak sampai Desember kita sudah mempersiapkan proposal yang bagus, sehingga nanti di Januari sudah mulai bisa duduk mereview sesama kawan. Mudah-mudahan nanti di Maret atau April kita sudah bisa submit ya, dengan persiapan yang matang, tidak terburu-buru, mungkin hasilnya akan lebih bagus. Biasanya kalau kita terburu-buru, nah itulah kadang-kadang yang sudah kita baca berulang-ulang, tapi karena membacanya terlalu letih di tengah malam juga, akhirnya tidak ditemukan juga kelemahan itu. Nah, saat penulisan proposal, ini tetap pertama konsisten dengan skema, kemudian ikuti dengan teliti pedoman. Jadi jangan menyimpang dari pedoman, karena indikator penilaian kriteria itu mengacu pada indikator pedoman itu semua. Jadi kalau misalnya satu bagian atau satu bab itu meminta 4 indikator harus ada di dalam, usahakan 4-4-nya dipenuhi. Jangan hanya dipenuhi 2, walaupun 2 itu bagus, dia 2 itu mendapat maksimal, tapi yang 2 indikator tidak dipenuhi, maka dia tidak dapat skor. Sedangkan total itu nanti kan akumulasi dari skor yang menentukan grading usulan itu lolos atau tidak. Kemudian tunjukkan keunggulan tema penelitian dengan cara menyandingkannya dengan hasil penelitian lain yang telah dilakukan. Jadi gini, kalau kita mengajukan suatu usul penelitian, itu bukan suatu kegiatan atau usulan untuk meneliti atau memecahkan masalah yang lepas dari konteks. Artinya itu bukan hanya pekerjaan kita, tapi kita mengerjakan penelitian itu merupakan rangkaian dari problem yang ada dan sebagian sudah diselesaikan orang lain, dan kita juga mencoba berpartisipasi memecahkan masalah itu. Nanti itu akan muncul, ditegaskan lagi dalam roadmap. Kelemahan biasanya itu terletak di roadmap. Dia tidak ada roadmap yang jelas sehingga dia mengajukan usul penelitian misalnya tahun ini, itu dasarnya dari problem yang mana atau dia belum melakukan kajian tentang permasalahan itu. Bisa saja yang diajukan dengan judul mau memecahkan masalah dengan usulan dia, jangan-jangan itu sudah diselesaikan oleh penelitian lain. Tapi kalau kita memiliki roadmap penelitian untuk bidang itu, kita akan clear sampai mana yang sudah dikerjakan orang lain, sampai mana yang sudah kita kerjakan, terus apa yang akan kita kerjakan, terus bagaimana yang akan datang itu yang akan kita kerjakan. Dan ini langsung akan berlanjut sampai nanti menemukan pada satu titik, itulah kebermanfaatan pada TKT yang 9. Kemudian pada penentuan judul, ini sebenarnya relatif ya, walaupun kadang-kadang ini juga perlu kita simak. Ada judul-judul yang dari awalnya walaupun isinya mungkin bagus, tapi judulnya tidak menarik gitu, dan itu sangat mempengaruhi gitu, terutama nanti pada pengelompokan. Jadi di skema itu nanti akan sudah kelihatan kalau judul penelitian dasar seperti apa, terapan seperti apa, dan pengembangan seperti apa. Kemudian ditulis dalam bentuk ringkas. Jadi jangan jangan berkombur lah. Kalau istilah di Medan ini, jangan berkombur kita di proposal itu. Apa-apa kita ceritakan sampai 1 paragraf, tapi nggak ada pesan yang signifikan mau disampaikan. Jadi usahakan ditulis dalam bentuk singkat, padat, tapi tepat sasarannya. Makanya selalu dibatasi, misalnya di latar belakang itu berapa kata dan seterusnya. Kemudian berkaitan dengan aspek penelitian,
Di latar belakang sendiri, ini kan ada beberapa item, ini harus benar-benar disimak. Silahkan Bapak Ibu itu membaca contoh-contoh, tapi sayangnya contoh-contoh proposal yang tergolong bagus itu tidak di-share secara vulgar ya di internet. Nah, kalau bahan ajar, bahan apa itu biasanya ada, tapi kok proposal itu biasanya tidak. Selain itu, kalaupun kita memegang satu proposal yang bagus, contoh proposal yang bagus, kita pelajari itu tidak otomatis kita juga memahami dengan mudah. Karena di dalam proposal itu ada benang merah yang tidak terlihat kasat oleh mata, tetapi itu ada. Dan itulah perlunya diskusi, dan itu biasanya ditemukan dari pengalaman, diskusi, kemudian dalam bentuk-bentuk FGD, ya, pelatihan, itu akan muncul. Jadi bisa saja pemahaman kita sudah sampai ke sana, tetapi kompetensi kita susah mewujudkannya. Apalagi kalau pemahaman kita belum sampai di sana, ya nanti di proposal kita itu skor untuk kriteria itu akan kosong. Di tinjauan pustaka juga demikian. Jadi gunakanlah itu teori atau state of art itu yang memang relevan dengan bidang kajian kita. Jadi kalau di tempat lain, kalau di tempat kita ini bagus-bagus semua. Di tempat lain itu supaya dia nampak hebat, di teori itu di kajian pustaka dibuat satu kutipan yang bagus-bagus, yang tinggi, padahal itu tidak relevan. Ini perlu dihindari dan kita harus cermat. Jadi pustaka atau teori yang mau kita ambil di situ adalah yang benar-benar terkait dengan problem yang kita teliti. Dan jangan lupa itu hasil-hasil penelitian yang relevan juga itu diperlukan. Kemudian peta jalan atau roadmap, ini badan bidang yang teliti, ini menjadi syarat sebenarnya. Dan referensi primer ini harus yang relevan. Nah, kalau bisa itu ya jurnal, jangan terlalu banyak buku gitu ya, karena buku itu nulisnya berapa tahun yang lalu, kemudian itu bahannya berapa tahun yang lalu, sementara kalau jurnal itu kan bisa lebih update. Di roadmap kita di sini, kalau misalnya kita lihat di penjelasan penelitian sudah dilakukan, sedang dan akan dilakukan, itu harus ada di dalamnya paling tidak tujuan jangka panjang penelitian ini. Jadi penelitian kita itu bukan hanya kita yang bisa melakukan, orang lain tidak, kemudian bukan penelitian setelah kita laksanakan terus terhenti, bukan yang seperti itu. Tapi ini ada rentetan yang dibangun dalam satu roadmap. Penguasaan teknologi, kemudian produknya, kemudian prediksi pasar, dan seterusnya. Ini contoh-contoh, misalnya. Kemudian ini juga, ini kira-kira seperti ini. Kalau dia misalnya multi tahun itu bisa dibuat seperti ini, misalnya yang sudah dibuat seperti ini, kemudian model berikutnya, tahun berikutnya itu bisa dikembangkan, termasuk misalnya tahun lalu sudah kita laksanakan, tapi itu dengan skema misal PDP. Tahun ini kita dengan penelitian dasar. Nah, itu sudah ada pergerakannya. Apa yang membedakannya? Lihat kajiannya. Di PDP membahas sampai mana, di tahun ini misalnya penelitian dasar membahas sampai mana, demikian juga untuk tahun depan dan seterusnya. Ini hanya contoh, ini kalau misalnya dengan Fishbone kira-kira seperti ini. Jadi jelas sekali di sini misalnya ini riset dasar, riset terapan, riset pengembangan. Bisa saja dari sini kita mulai, misal posisi kita di riset dasar, kita dulu melakukan PDP, apa yang kita kaji, dan sampai mana sudah kita laksanakan. Sedangkan problemnya itu panjang, maka tahun ini akan kita selesaikan dengan penelitian terapan atau penelitian dasar maksudnya. Setelah selesai penelitian dasar, itu bisa lagi nanti dikembangkan dan seterusnya. Sampai nanti ini satu dekade yang bisa kita hasilkan beruntun, maka nanti lahirlah satu model, ya bisa saja itu modelnya ya model kita, karena kita yang menemukan. Kalau bisa dipatenkan. Kalau sudah dipatenkan nanti ada dana lagi untuk biaya paten. Kemudian di metode, ini ada diagram alir, kemudian tahapan. Jadi harus dibedakan diagram alir dengan roadmap.
Jadi ini juga jangan dicampur adukan. Kemudian tugas dari masing-masing personal tim pengusul itu harus dibuat rinciannya. Jadi kita tidak bisa hanya ketua si A, anggota si B, si C, kita nggak bisa seperti itu. Harus jelas rinciannya, si A bidang keahliannya apa, statusnya dia sebagai apa, dia mengerjakan apa, dan seterusnya. Untuk luaran, ini lihat aja di panduan, kemudian lengkap. Kalau misalnya itu berupa jurnal, akan lebih baik tuliskan nama jurnalnya yang mau dituju. Walaupun itu tidak mutlak. Tidak mutlak nanti artinya kalau tidak di jurnal itu bukan berarti itu batal luarannya, bukan. Tapi setidaknya dengan mencantumkan nama jurnal yang mau kita tuju, kita sudah melakukan satu kajian bahwa hasil penelitian kita ini nanti salah satu luarannya itu akan dipublikasi di jurnal yang sesuai dengan bidang kita, dan itu sudah kita kejar, itu misalnya yang terindeks lah, yang berreputasi. Jika berupa buku, lengkapilah dengan nama penerbitnya. Ini juga merupakan kajuan. Jadi jangan hanya jurnal berreputasi, buku ber-ISBN, ya nggak bisa juga sih begitu. Itu artinya kan kita ya pokoknya nantilah itu. Nah, kita nggak bisa seperti itu. Kita harus terencana dari awal. Walaupun bisa saja nanti bergeser, tapi di level yang sama. Itu saya alami misalnya tahun lalu saya coba itu hanya terbit di proceeding terindeks Scopus misalnya dalam satu conference A. Saya sebutkan conference-nya A. Ternyata conference A itu tidak bisa saya ikuti karena itu terlalu cepat. Di April dia sudah buka, sementara kita kontrak aja baru April. Jadi nggak mungkin baru kontrak kita sudah mau publikasi. Akhirnya kita bergeser, tapi carilah yang level sama dengan yang dituju awal. Dan itu tidak berpengaruh. Pada saat kita buat laporan, ya alhamdulillah tahun keduanya keluar dengan tidak ada pengurangan biaya, tidak ada pengurangan dana, jadi tetap berlangsung seperti skenario awal. Kemudian di rencana anggaran ini mengacu pada PMK dan SBKS standar dan biaya pengeluaran dan seterusnya, ini ada di lampiran, Bapak Ibu bisa cari aja di internet, tapi nanti ada beberapa yang perlu kita diskusikan. Dan daftar pustaka ini saya pikir ya kita sama-sama sudah paham lah. Dan kalau memang itu di penelitian terapan ataupun pengembangan itu harus ada persetujuan persyaratan mitra. Artinya kita tidak bisa minta dana yang besar, kita janjikan produk dari penelitian kita ini akan menghasilkan bla 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 bla. Itu menurut kita harus ada mitra yang mengakui. Siapa mitra yang paling tidak nanti mau menggunakan hasil penelitian kita? Jadi intinya, pemerintah tidak akan mau memberikan dana kalau memang belum jelas apa yang dihasilkan dan kebermanfaatannya untuk apa dan siapa yang menggunakan. Jadi bisa dikatakan, boleh dilaksanakan penelitian, akan didanai pemerintah kalau memang sudah jelas hasilnya seperti apa, dan siapa nanti yang menggunakan, itu akan lebih bagus yang seperti itu. Kemudian ini contoh-contohnya, ini untuk TKP farmasi, ini untuk tanaman, ini banyak, dan ini juga bahan dari LIPI, jadi kira-kira seperti ini. Nah, kita ke item terakhir, itu penilaian kelayakan. Jadi yang pertama itu rekam jejak. Jadi kita nggak bisa juga turun dari langit, tiba-tiba langsung ngambil penelitian pengembangan, itu nggak bisa juga sih. Artinya apa? Ya ibaratnya pekerjaan itu pekerjaan sarjana, terus ada orang baru tamat SMA, terus mengambil pekerjaan sarjana, ya itu agak jauh gitu ya. Makanya dilihat rekam jejaknya. Rekam jejak ini, ya dia bisa, yang pertama itu, yang paling kelihatan itu ya H-index lah. Makanya di H-index itu, H-index kalau bidang sosial yang lalu itu H-index lebih dari 2, 1 tahun dia bisa mengajukan 2 proposal penelitian dan 2 proposal pengabdian sebagai ketua. Jadi kalau bisa 2 ketua, terus dia ada 2 lagi anggota, berarti itu kan sudah
4 ya, penelitian, pengabdian juga sama. Tapi kalau yang bidang saintek dia di atas 3 H indeksnya. Jadi rekam jejak ini mulailah dari publikasi dan seterusnya. Kemudian di substansi usulan. Ini yang paling utama di proposal itu ya. Pertama itu relevansi usulan penelitian terhadap bidang fokus. Jadi ini benar-benar harus kita cermati, ini memang bidang kita. Nanti kan ada penilaian di situ apakah yang diteliti itu sesuai enggak dengan bidang kita. Kalau tidak ya pasti kita akan mendapat skor rendah. Kemudian kualitas dan relevansi tujuan, permasalahan, teori, dan kebaruan penelitian. Inilah yang perlu kita cermati. Apa sih inovasinya? Novelty-nya apa dari satu penelitian kita? Kalau misalnya kita diberi dana, terus kita melakukan penelitian, hasilnya sama yang sudah dikerjakan oleh orang lain, ya itu tidak ada kebaruan. Itu biasanya pemerintah juga tidak akan memberikan dana seperti itu. Itu sudah dikaji, tinggal reproduksi aja. Jadi kita harus ada perubahan dari yang sebelumnya. Itulah akan terlihat pada roadmap tadi. Keterkaitan usulan penelitian terhadap penelitian dan seterusnya. Ini rencana ke depan, ini roadmap penelitian. Ini akan dinilai dalam substansi. Sampai dengan kesesuaian penugasan peneliti dengan pembagian tugasnya. Ini sepertinya sepele. Dan jangan setiap orang itu dibuat sama tugasnya. Makanya itu nanti di personalia penelitian itu jelaskan seperti saya katakan tadi, dia statusnya sebagai apa? Sebagai ketua. Sebagai ketua itu bidang keahlian dia apa? Kemudian tugas dia dalam penelitian ini apa saja? Nah, kalau bisa langsung dirincikan di situ sehingga itu jelas dan itu akan lebih menjamin bahwa pelaksanaan penelitian itu akan lebih tepat. Dengan pelaksanaan yang tepat ya diharapkan hasilnya juga akan lebih tepat. Kemudian kewajaran target TKT. TKT ini sebagian gitu ya, pada mulanya diberlakukan itu seenaknya ya teman-teman ngisi TKT itu ya, penelitian dasar dia buat TKT misalnya 8 gitu, mungkin supaya keren gitu ya. Nggak paham dia apa itu TKT, ya itu biasanya di reject. Jadi pelajari dulu TKT 1 kira-kira definisinya apa, contohnya seperti apa, itu sampai kita detail sehingga itu benar-benar sesuai dengan usulan kita. Jadwal juga demikian, kemudian kekinian dari sumber primer pengajuan pustaka, dukungan mitra kerjasama, dan dukungan pendanaan mitra. Nah, masalah pendanaan mitra ini pandai-pandai kita lah. Memang di proposal itu bisa saja itu mitra itu bersedia menyiapkan misalnya 15% dana. Tapi 15% itu kan bukan berarti harus cash atau dana segar. Bisa saja itu dana untuk manajemen ya, untuk honor, untuk rehab keuangan, untuk biaya penyewaan alat. Akhirnya kalau dihitung-hitung ya, kalau kita jeli, ya dana itu kalaupun tidak diberikan, ya itu cukup karena itu memang juga sudah kita hitung. Dan kalaupun itu diberikan, setidaknya itu tidak menjadi beban bagi mitra. Karena mitra memang, ya kasarnya begini, tanpa penelitian itu, dana itu akan dikeluarkan gitu. Jadi kalau dikeluarkan dan kebetulan itu kita yang mengambil, kan itu akan lebih ya mutual simbiosis gitu. Ini mekanismenya, sini nggak usah diajari aja, saya pikir ini udah sama yang tapi nggak tahu yang ke depan mungkin karena kita sudah ke stack brain, jadi mungkin ada beberapa pergeseran sedikit. Saya pikir itu. Kemudian mungkin ada contoh penelitian ini tentang SBK. Ini misalnya contoh-contoh, misalnya kalau untuk honor, kita nggak bisa sembarangan honor itu kasih aja sekian, itu nggak boleh juga. Itu juga merupakan satu strategi. Kalau misalnya kita membuat satu RAB, misalnya honor pembicara kita buat sekali bicara dia 1 jam misalnya 2 juta. Level dia itu seperti apa? Kalau kita buat 2 juta, proposal kita bagus,
oke, proposal kita disetujui dengan permintaan misalnya 150 juta. Tapi setelah dianalisis RAB-nya itu akan dikurangi. Ini honor yang diajukan 2 juta per jam itu dipotong hanya 900. Kita sudah kehilangan di situ 1.100.000, itu 1 jam. Kalau itu 2 jam tentu itu sudah dipotong 2.200.000, belum lagi kegiatan yang lain, sehingga nanti 150 juta yang kita ajukan mungkin hanya kita terima sekitar 100 juta. Jadi sayang sekali kalau proposalnya udah bagus, tapi anggarannya kurang cermat. Ya pertama itu skornya akan rendah, bisa aja di reject. Kalaupun diterima, maka akan ada justifikasi anggaran. Jadi indikatornya gampang, RAB yang bagus itu kalau memang nanti diterima usulannya itu tidak jauh dari yang diajukan. Jadi kalau misalnya kita mengajukan 3 tahun itu misalnya 500 juta, kalau disetujui ya kira-kira 500 juta juga. Itu berarti rincian anggaran yang kita susun itu sudah mendekati benar, atau tidak, artinya tidak ngarang-ngarang, itu semua sudah ada dasarnya. Ini contoh-contoh, termasuk juga kalau misalnya kita bepergian, ada nginap di hotel, mengambil data segala macam, itu tiap daerah itu punya kelas sendiri gitu. Jakarta itu mungkin tertinggi ya, terus di daerah itu beda. Sebagainya sama dengan perjalanan dinas, ya kalau mungkin dia golongan 4 di Jakarta, dia bisa nginap di hotel dengan tarif 1 malam mungkin ya 1 juta sekian. Tapi kalau dia ke Banda Aceh mungkin dia hanya dapat jatah maksimum 700.000. Yang seperti ini harus kita jeli memikirkannya. Jadi kita ambil contoh dulu, misalnya ini. Termasuk honorarium. Nah. Ada beberapa contoh sudah saya tandai. Slide-nya belum berubah, Pak Suryadi. Oh, belum? Oh, harus keluar dulu ya? Share-kan lagi yang apa lagi? Oke. Sudah berubah, Pak? Belum? Apakah sudah berubah? Sudah, Pak. SBK itu kan, Pak? Ya, SBK, ya, betul. Sudah, Pak. Nah, saya bermasalah. Saya punya yang nggak muncul di sini. Sudah muncul, Pak, ya? Apakah sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah muncul, Nah, Pak. misalnya nih, untuk honorarium penunjang penelitian, misalnya seperti ini. Ini harus benar-benar kita merincinya. Misalnya untuk pembantu peneliti, perekayasa, misalnya kita menggunakan tenaga programmer, misalnya, dia hitung ini orang per jam, 1 jam itu 25.000. Jadi harus benar-benar rinci gitu. Kalau ini koordinator peneliti, dia orang per bulan itu 420 maksimum ya, maksimum. Kemudian ini honor-honor yang lain, dan untuk penelitian juga ini kalau misalnya jenis penelitiannya ini baru honor ya. Nanti perlaporan itu juga beda, dan setiap skema itu memiliki perbedaan. Walaupun sama-sama penelitian terapan, tapi kalau TIK itu 1 tahun paling hanya bisa terapan sekitar 208 juta ya per tahun. Tapi kalau misalnya di sosial itu bisa sampai
1 tahun bisa sampai 600 juta gitu. Itu ada aturan mainnya di sini, coba nanti dilihat aja ini yang di PMK nomor 32 tahun itu merupakan perbaikan ya. 2018 dan SBM tahun 2019. Di sini ini sudah lengkap sebenarnya, nanti kita tinggal lihat aja. Kita dulu. Ini contoh-contohnya. Nah, kira-kira seperti itu, nanti bisa aja dilihat ini didiskusikan. Pesan saya kalau misalnya nanti kita proposalnya itu sudah tergolong bagus, tinggal anggaran usahakan ambil yang maksimal. Karena kalau nanti tidak maksimal, sudah nampak lagi? Sudah? Oke. Oke. Kalau memang nanti sudah maksimal, ya artinya begini. Bisa saja kita ngajukan proposal, teman kita juga ngajukan proposal, sama-sama lolos, kita dapat 1 tahun misalnya hanya 150 juta, tapi teman itu dapat 200 juta. Kan aneh juga kita kan. Jadi itu kejelian kita dalam membuat satu anggaran. Nah, ini hanya untuk pengantar. Kalau bagaimana nanti teknis kita menulis proposal, ya nanti kita di darat lah lebih enak. Kita diskusi aja, diskusi nanti. Tapi kebiasaan kita itu agak susah membaca dari konsep. Ujungnya mana sih contohnya, kan begitu. Tapi kalau cuma dikasih contoh, biasanya juga nggak ngembang. Kalau filosofisnya nggak dipahami. Jadi kalau misalnya ada contoh, dijelaskan, didiskusikan. Nah, ini kan baru yang contoh. Yang mau akan kita buat kira-kira seperti apa? Baru ditanya idenya. Bapak mau buat ini, idenya seperti apa? Melalui diskusi itu akan bisa ditingkatkan novelty-nya, luarannya, bahkan metodologinya dan semuanya, sehingga dia mempunyai ya nilai jual yang tinggi, dan itu biasanya ya akan diterima gitu. Diterima ya alhamdulillah. Jadi sebagai dosen ini kita sama dengan petani sebenarnya kan, biasanya di bulan-bulan Januari sampai bulan Juni itu kan musim tanam gitu ya. Nanti di bulan Oktober udah musim panen gitu. Baru nanti kontraknya dan seterusnya. Itu kira-kira seperti itu. Kira-kira itu dulu, saya kembalikan ke Pak Surya dulu, mungkin kalau ada diskusi. Baiklah, terima kasih kepada Pak Triadi. Nah, kepada Bapak Ibu peserta, ada yang mau ditanyakan kepada Pak Triadi? Apakah suara saya jelas? Agak-agak kecil. Atau kita bahas mengenai pendampingan tadi, Pak. Katanya kan Ini aja dulu, yang ini aja dulu, Mansur. Jangan pendampingan dulu. Jadi? Mungkin ada pertanyaan dari apa? Nah, Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Pak Surya mau tanya. Ya, Pak. Silakan, Pak. Oke, baik, terima kasih. Selamat sore Pak Sriadi. Selamat sore Bapak. Peserta yang lain. Mungkin ini pertanyaan sering ditanyakan oleh teman-teman, namun kurang terperhatikan sama saya. Tapi intinya begini, Pak. Tadi TKT iya juga penting kita lupakan. Tapi kalau kita lihat sebenarnya penelitian dasar dari pemaparan Bapak tadi berarti kan dia maksimal TKT-nya 3 tuh Pak ya. Ya. Oke. Nah, berkaitan dengan roadmap tadi, kalau roadmap di buku 12 itu saya lihat kan salah satu unsur penilaian juga roadmap-nya. Nah,
bagaimana kalau ternyata selama ini kan orang maunya ya nulis aja, neliti saja, itu satu. Sudah tentu ketika masuk ke proposal yang harus roadmap-nya itu tentu kan arahnya entah kemana-mana, itu satu Pak. Nah, terus yang kedua, kita kemarin roadmap kita itu kan terlihat dari hasil penelitian ataupun publikasi yang sudah kita hasilkan. Nah, bagaimana caranya Pak ketika penelitian atau roadmap kita itu tadi yang sudah kita laksanakan, namun usulan proposal yang menurut mungkin kalau saya sebut insting Pak, insting saya ketika membuat proposal ini, ini lulus ini, mudah-mudahan Pak pengumuman tahun depan itu lulus. Nah, itu saya Pak pribadi, itu yang pertama Pak. Itu bagaimana kalau sudah terlanjur. Terus, nah kalau saya selalu melihat dalam menentukan judul, kemudian merumuskan satu masalah, itu biasanya saya melihat isu-isu yang terkini. Nah, bagaimana isu terkini? Kan kita agak kesulitan juga, bidang ilmu kita hubungkan dengan isu terkini. Kan agak sulit juga itu, menghubungkan itu. Kalau saya sendiri memang agak kesulitan menghubungkannya. Nah, saya cenderung sudah ambil teori peluang. Bagaimana caranya supaya proposal ini lulus? Dan alhamdulillah ketika kita keluar dari, ya mungkin salah satunya tadi keluar dari roadmap kita, ternyata betul itu Pak, lulus. Tapi kalau kita, ya salah satu kesulitan tadi menyamakan atau menghubungkan isu terkini dengan bidang ilmu kita. Itu agak-agak kesulitan juga, apalagi social science kan. Saya rasa itu Pak Suryadi, ada dua saja. Terima kasih Pak. Oke. Langsung jawab Pak Surya. Pak Surya? Langsung dijawab aja Pak. Oke. Silakan. Maaf tadi Bapak apa ya? Pak Rahmat. Pak Saya Rahmat. Pak Rahmat Hidayat Sukma. Macam kenal awak sama dia ini. Itu kenal awak. Pak Rahmat. Oke, TKT kemudian roadmap, ya itu kriteria. Problem yang utama itu misalnya pada saat perumusan. Di rumusan masalah ini kan sebenarnya walaupun rumusan masalah itu di dalam usulan hibah itu nggak mesti sama menulisnya dengan yang di skripsi, yang di tesis kan gitu kan. Tapi nilai rumusan itu memang harus jelas. Rumusan itu memperlihatkan nanti kualitas penelitian kita itu seperti apa. Jadi kalau misalnya rumusannya itu nggak jelas, nanti kan bingung orang, ini sebenarnya penelitian mau kemana? Terus kalau mau kemana, bagaimana? Terus kalau bagaimana, seperti apa hasilnya gitu. Jadi artinya gimana orang yang mau ngasih dana? Misalnya saya sebagai reviewer, saya sebagai mewakili pemerintah, saya menggolkan satu proposal ini akan saya setujui, dia meminta dana misalnya 100 juta, terus kalau saya kasih 100 juta, yang diberikan dia untuk pemerintah atau untuk Indonesia ini dengan 100 juta itu apa? Itu kan harus seimbang. Jadi itu yang harus ditimbang. Nah, kalaupun masalah itu masalah roadmap, lari dari kita sebenarnya itu bukan lari. Karena kalau lari dari kita, lari dari roadmap itu tidak akan disetujui. Tapi mungkin satu permasalahan itu bisa didekati dari multidisiplin. Satu kasus gitu ya, misalnya ada satu kecelakaan. Kecelakaan ini kan bisa didekati dari kasus IT, dari kasus hukum, kasus ekonomi, kasus pendidikan. Disitulah peran roadmap kita itu. Dalam satu kasus itu sehingga semua itu bisa masuk. Jadi sebenarnya itu bukan lari dari roadmap, tapi itu tinggal mengarahkan, menajamkan kita mau kemana. Gitu, ya. Jadi yang untungnya kalau misalnya komputer bisa masuk di mana aja dekatinya.
Tapi jangan saklek hanya jaringan aja, jangan saklek hanya kalau pemrograman dia bisa kemana-mana gitu ya. Nah, kalau misalnya itu terbentur dengan problem, ya kalau untuk pendidikan dasar mungkin masih bisa tolerir ya. Tapi kalau sudah terapan dan pengembangan itu sudah ya kayaknya itu harus fix. Ya gitu harus rajin kita membaca jurnal. Misalnya ada satu problem bla 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 gitu misalnya ya. COVID misalnya nih. Nah, COVID ini misalnya nah ini kan suatu problem misalnya. Terus kita nggak bisa dengan senanya ngajukan proposal saya membuat satu ramuan obat mengatasi efek dari COVID ini tanpa melakukan kajian. Roadmap-nya itu udah panjang COVID itu. Jangan-jangan yang kita ajukan tadi udah dikerjakan orang mungkin 20 tahun yang lalu gitu. Jadi rajin. Nah itu harus dinyatakan, terutama di latar belakang. Latar belakang itu harus kelihatan problemnya apa, terus yang sudah dilaksanakan orang lain seperti apa, yang sudah kita laksanakan seperti apa, terus yang kita ajukan itu seperti apa. Jelas posisi usulan kita. Jadi di situ nggak ada usulan penelitian yang didanai itu mengulangi penelitian yang lalu atau dilaksanakan hanya untuk ya sekedar hanya tahu lah. Sehingga kalau hanya tahu apa solusinya gitu. Nggak ada kontribusinya. Jadi saya pikir itu ya kalau misalnya lolos alhamdulillah, cuman kadang-kadang kita tidak tahu bahwa kita pintar gitu. Kita tidak tahu proposal kita itu bagus gitu, karena membuatnya insting gitu kan, kayaknya bagus. Nah itu satu. Kenapa kita tidak tahu bahwa proposal kita bagus? Ya pertama, kita tidak cukup melakukan satu studi, walaupun kita punya potensi. Pada saat kebetulan itu, walaupun sebenarnya kebetulan ini ada dasarnya, bukan kebetulan yang sia-sia. Ya kebetulan kita sudah mempelajari, kebetulan kita sudah pernah meneliti, kebetulan kita pintar gitu ya, kebetulan kita nulis, kebetulan pula yang kita tulis kena pula yang itu. Jadi yang dibaca oleh reviewer itu adalah relevansinya, bukan kebetulannya, bukan instingnya gitu. Kalau masalah instingnya itu ya referensinya nggak jelas. Tapi kebetulan instingnya itu memang masuk ke ilmiah, ya nyambung gitu. Sehingga kita tidak tahu bahwa proposal kita itu bagus gitu. Tapi akan lebih bagus lagi kalau memang itu memang sudah kita rencanakan. Dan kan ada skor penilaian. Lihat aja di panduan penilaian, itu kan ada di panduan 12 itu. Kriteria yang ini berapa persen, ini berapa persen. Timbang aja. 1, 2, 3, 4 tidak ada, 5, 6, 7, atau 1, 2, 3, 5, 6, 7. Di mana skornya? Sama lah kita menilai yang lain, itu kan ada kriterianya. Misalnya 450 minimal lolos. Ya kita bisa hitung, item ini berapa, item ini berapa, item ini berapa. Kalau itu lolos, ya benar lolos. Kecuali, ya sudah di ranking, nggak habis juga dana itu ya biasanya. Tapi biasanya pemerintah juga nggak mau seobral itu. Kalau memang tidak layak, ya itu dana kembali. Bukan karena itu misalnya, dana itu harus dihabiskan segitu, ya enggak juga. Kalau memang harus dihabiskan ya enak lah, misalnya perguruan tinggi mandiri 30 miliar ya proposal sampah pun bisa dapat dana dari situ. Tapi ini tidak. Sehingga mungkin 30 miliar hanya bisa dipakai 12 miliar, yang lainnya balik. Kan sayang itu yang seperti itu. Habiskan duit aja nggak pandai kita. Tapi kalau memang kita udah pandai nghabiskan duit, males kita. Makanya saya pingin juga sebenarnya ke Budi Dharma, tapi nggak pernah diajak Pak Misran, ngajar sini lah Bang, gitu ya kan. Karena pingin juga gitu kan, tapi ya nggak apa-apa lah kan gitu. Kita penelitian aja nanti. Jadi saya pikir Pak Rahmat, ya kebetulan aja insting Bapak itu bagus gitu ya, pas kena dengan roadmap-nya, jadi ya nyambung. Tapi yang dinilai reviewer bukan instingnya itu. Betul Pak, betul. Ya, jadi usahakan baca jurnal. Browsing aja di internet, masuk ke ResearchGate, itu kan banyak kajian-kajian tentang itu. Kalau itu sudah dinyatakan di latar belakang, itu sudah pasti kita artinya mau mengajukan proposal, kita sudah melakukan kajian. Ini loh problem yang sebenarnya. Terus yang sudah dibuat orang ini, yang saya kerjakan ini. Tapi yang akan datang, saya harus buat ini. Yang lalu hanya sampai tangan kiri, saya mau buat tangan kanan ini, dan seterusnya.
Kalau itu didasari oleh saintifik, itu saya pikir tidak ada benar. Jadi tidak ada penelitian yang model ngoreksinya di scan aja, itu nggak ada. Karena itu pertanggungjawaban. Nah, berdasarkan kode etik reviewer, kalau misalnya ditemukan satu proposal itu lolos, terus akhirnya bermasalah, termasuk soal anggaran, reviewer itu sudah bisa sering-sering dipanggil gitu nanti untuk dimintai pertanggungjawaban. Dan kalau ada unsur pidana ya terjerat juga di situ. Jadi reviewer itu pun nggak bisa sembarangan ngasih nilai. Dan itu kan blind, itu kan jadi nggak, oh ini punya siapa, ini nggak juga gitu. Karena pertanggungjawabannya ada. Lebih bagus ya dia sarankan bla 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 bla, nanti ada momen koreksi. Saya pikir itu Pak Rahmat. Terima kasih Pak Sriyadi informasinya. Pak Sriyadi, ada pertanyaan lagi nih Pak dari YouTube Pak. Oke. Ada pertanyaan dari YouTube atas nama Bapak Suhaira Emil Salim. Pertanyaannya, bagaimana jika sudah menang PDP 2 judul di tahun anggaran yang sama, namun sebagai anggota? Apakah bisa mengajukan sebagai anggota dengan judul berbeda dan bidang ilmu yang berbeda? Oke. Jadi kalau yang itu, saya pikir sudah ada standarnya di panduan. Satu orang itu boleh satu sebagai ketua, satu sebagai anggota, atau 2 anggota. Kalau memang dia di tahun yang sama itu dia sudah satu ketua, satu anggota, ya kemungkinan itu tidak bisa itu. Saya tidak tahu persis itu anggota bisa 2 atau hanya 1 gitu ya. Tapi biasanya itu 1 ketua, 1 anggota, atau 2 anggota. Kalau 2 ketua nggak bisa, kecuali bagi peneliti yang sudah memiliki H-index lebih dari 3. Itu boleh, 2 ketua. Terus bisa saja tahun lalu kita sudah menang PDP, tahun ini menang PDP, tahun depan kita nggak bisa main PDP. Ya sebagai anggota mungkin bisa. Yang ditekankan itu adalah sebagai ketua. Gitu. Saya pikir itu. Ya kalau memang kita sudah punya kemampuan bagus, PDP 2 kali sudah menang, kemudian kita mau masuk penelitian yang lebih tinggi nggak bisa karena kita kepangkatannya masih nyangkut, ya pandai-pandai lah berbisik-bisik dengan tetangga sebelah, ya, kan gitu. Tapi harus dipegang, jangan nanti masuk ke rekening, handphonenya nggak bisa dihubungi, susah juga itu. Tapi kita tetap sebagai anggota. Ya silakan aja, reviewer nggak bakal melihat di situ, itu kan kerja tim. Ya kan tidak mungkin gara-gara kita tidak bisa sebagai ketua, terus kita berhenti dari meneliti, yang nggak cocok juga. Jadi sebenarnya kalau misalnya penelitian dasar, ya kita anggaplah misalnya sekitar 100 juta setahun. Ini cerita manisnya dulu ya. Ya kalau dapatlah kita 100 juta. Terus kita sebagai anggota menang lagi 100 juta, 200 juta. Sebagai ketua kan kita bosnya. Kalau pandai-pandailah kita mengeluarkan, yang kita anggarkan untuk ini, untuk itu, kan umumnya fasilitasnya ada di universitas itu. Pandai-pandailah kita. Beli ini, beli itu. Ya kalau barangnya ada, ngapain dibeli lagi? Pakai aja, yang penting datanya itu hasil dari, diperoleh dari instrumen itu. Kan gitu. Jadi sebenarnya ya pandai-pandai kita lah itu. Makanya sebenarnya inilah nikmatnya menjadi dosen. Kadang-kadang kalau cerita ini, kalau gaji itu kadang-kadang ting masuk ke handphone, baru kita mau baca, ada nama masuk sekian, baru bunyi lagi ting, udah keluar dipotong koperasi. Nggak tahu gitu. Tapi kalau penelitian ini kan ya menurut saya lumayan lah. Artinya kita bisa berbenah, kita bisa nanti dari penelitian ini kita bisa conference kemana, karena dianggarkan di situ. Dan satu lagi, kalau nanti di penelitian kita luarannya itu ada conference internasional gitu, itu ditambahin. Ada pengalaman kemarin itu saya ajukan 480, lolos
ditambah 30 juta untuk biaya conference. Jadi kontrak 510. Jadi yang seperti ini enak dengarnya, tapi itu nggak bangun tidur terus langsung bisa berdiri gitu ya. Itu bangun tidur mau bangun kadang tulang itu masih ngilu-ngilu gitu ya. Tapi begitu bisa berdiri rasanya kalau bisa jangan pensiun-pensiun deh gitu. Selagi ada dana penelitian dari DRPM, apalagi nanti ada dana dari kerjasama ya, kerjasama riset unggulan, itu lumayan lah. Kalau itu dananya luar biasa. Terus kita juga bergabung dengan teman-teman dari perguruan tinggi lain yang terkemuka. Jadi sedap di situ, kalau mau bertengkar pun sedap kita bertengkar dengan keilmuan gitu. Selesai bertengkar, pasti otak kita nambah gitu. Karena dari pertengkaran itu akan mengikis kerak-kerak dan menambah ilmu yang baru. Itu nikmatnya sebenarnya. Saya pikir itu, Pak Surya. Iya Pak. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Dari Ibu Asri Masita. Pertanyaannya, apakah bisa melakukan riset di tengah wabah dengan cara Google Form saja tanpa harus ke lapangan, Pak? Oke. Memang pandemi corona ini, COVID-19 ini memang ada beberapa pengecualian. Tapi itu tergantung dari data yang diperlukan. Kalau memang datanya yang diperlukan memang itu bisa diperoleh melalui Google Form, ya silakan. Tapi kalau datanya memang harus dikunjungi, itulah yang jadi persoalan. Dan Dikti itu sudah memberi tawaran untuk tahun ini. Bagi peneliti yang menang tahun ini dari usulan 2019, pelaksanaan 2020, itu semua di-cancel. Akan dilaksanakan di 2021. Tetapi bagi penelitian lanjutan, itu bisa dilaksanakan dengan 2 tawaran. Dilaksanakan atau 1, minta diundur ke 2021. Yang satunya lagi, ganti topik. Ganti topik mengarah ke COVID, silakan. Jadi, itu peneliti yang tahu datanya itu, kalau misalnya hanya data angka, yang harusnya bisa dikirim melalui Google Form atau mungkin bahkan dengan WA atau by phone atau email, ya tidak masalah kalau memang hanya data itu. Tapi kalau data memang itu harus diamati dari lapangan, ya nggak bisa. Nanti jadinya dikarang-karang datanya. Oh, kalau itu nggak berkah nanti dana yang kita terima. Bisa kita lolos secara administrasi ya, laporannya cantik, baguslah nanti dimana bagus. Tapi masa sih kita makan uang yang seperti itu nanti Allah marah tahun depan nggak lolos kita gitu. Jadi kita harus menikmati lah keberkahan uang yang sedikit itu. Kita laksanakan. Jadi kalau memang itu harus dari lapangan, coba cari trik. Kalau memang itu sudah didanai, tahun ini harus bergerak. Ya kalau memang kita nggak bisa masuk di daerah itu, buatlah perwakilan orang yang di daerah itu nggak bisa keluar, di drill. Coba kumpulkan data tentang begini-begini. Jadi itu perwakilan kita. Jadi menyamai kompetensi kita, datanya kirim ke kita. Sekali data itu validitasnya bisa kita jaga, saya pikir itu tidak ada masalah. Masalah teknik pengumpulan data itu kan sudah teknis. Tapi yang nggak boleh itu yang misalnya data kualitatif misalnya, terus ditaksir aja. Itu kan sama aja kita menilai mahasiswa dengan dia, oh lihat keningnya lebar gini udah nilai A. Nggak kita buka lagi lembar jawabannya kan gitu. Itu yang nggak boleh. Secara administrasi boleh lolos, ya laporannya cantik bisa. Tapi masa sih kita seperti itu? Udah nggak, itulah level kita. Jadi ada keberkahan yang membuat kita nikmat di situ dengan mengerjakan itu. Saya pikir itu, Pak. Ya. Iya Pak. Ini masih ada lagi nih Pak pertanyaan nih Pak. Saya bacakan lagi ya Pak ya. Bagaimana strategi dalam menghabiskan sisa dana hibah jika capaian wajib dan tambahan sudah terlaksana? Oh, ini jujur banget ini. Kita ngambilkan duit. Biasanya makan kita di warung. Mau biasanya, bisa menghabiskannya itu Pak. Biasanya kita untuk makan 15.000 kita buat 25.000 gitu. Ini ya itu bagus. Itu Pak.
Ajak ngopi Tapi dulu begini, biar habis katanya. kan ada rencana anggaran, ya. Ya kalau memang nggak habis, kalau memang luarannya sudah tercapai, yang dimintakan luarannya. Ya nikmati aja, laporkan sudah habis satu. Misalnya kita anggarkan untuk ngambil data 10 kali. 10 kali itu, 1 kali itu berapa dananya. Ternyata 6 kali sudah terkumpul datanya. Ya nggak apa-apa, hitung 10 kali. Karena ini sebenarnya biaya riset ini adalah berbasis output. Jadi yang terakhir itu ada satu kesepakatan, sebenarnya itu pertanggungjawaban kuitansi sudah nggak ada lagi dari pihak BPK, tetapi dari Inspektorat Kementerian Pendidikan masih diminta karena ada peraturan yang mengikat itu. Akhirnya diambil jalan tengah, peneliti gitu ya wajib membuat laporan keuangan yang sewaktu-waktu dapat memperlihatkan jika diperlukan. Tapi nyatanya saya sampai sekarang nggak ada diminta laporan, walaupun kita laporkan. Nah, jadi itu bagus sebenarnya. Kalau yang susah itu dananya sudah habis, tapi luarannya belum tercapai. Gawat itu nombok kita. Jadi ini pandai-pandai lah yang begini. Tapi sebenarnya gini ya. Kalau saya prinsipnya gini lah ya. Kalau yang secara tertulis harus lengkapi secara administrasi sesuai dengan aturan. Tapi yang tidak tertulis, selagi tuntutan penelitian itu sudah kita penuhi, sisa dana itu hak kita. Masa sih siap penelitian ya habis, kita nggak bisa ngantungi duit. Emang kita cuma capek-capek dapat ke sana, lepas ongkos ongkos angkot, lepas ke sana, lepas makan siang. Ya enggak juga sih. Nah, kalau itu sebenarnya kan nggak perlu dibilang itu sebenarnya kalau penelitian ini kan. Tapi intinya satu aja, luaran wajib harus dipenuhi, ya luaran tambahan harus dipenuhi, ya selesai. Orang nggak akan ngerecokin lagi masalah dana yang sisa berapa itu, administrasinya kan ada. Ya mungkin kalau awal-awal mungkin jujur kali kita ya, nah nasinya kita anggarkan 15.000 ternyata 14.500, kita tulis 14.500 kan gitu kan. Kita lupa bahwa kita ke sana ngambil pakai minyak ada berapa gitu. Jadi ya itu dipandi-pandi lah. Makanya itu perlu juga diskusi. Kalau Pak Dayat udah paham kali ya itu, kalau Pak Rahmat itu. Pak Rahmat udah paham kali kalau yang begitu itu. Jadi baguslah pertanyaan itu. Nah, sebaliknya jangan sampai dananya habis tapi penelitiannya nggak kelar. Itu akan dikejar. Apa pengejarnya? Itu akan dituntut waktu nanti di laporan. Ada monef, ada laporan. Kalau itu tidak dipenuhi, tahun depan dia kena sanksi. Tidak boleh meneliti. Biasanya selama 2 tahun. Bayangkan, kita di blacklist. Orang lain bisa menanam padi, kita nggak boleh turun ke sawah. Nanam padi belum tentu lulus, kita turun ke sawah aja nggak boleh. Dan kalau itu tidak bisa diatasi dan berulang-ulang, maka LPPM-nya akan kena sanksi. Jadi jangan gara-gara kita terus kawan-kawan kita juga tidak bisa meneliti. Tapi kalau yang ini baguslah. Jadi ini udah selesai Pak, tapi dananya sisa ya. Ya sudahlah kalau itu. Jadi kalau prinsip saya gini, ini jatah Anda makan 100.000. Nah, ya kita ambil uang 100.000, kita pakai makan. Mau kita habiskan 100.000 itu hak kita. Kita makan 50.000 kita kantongi itu hak kita. Yang nggak boleh itu kalau jatah kita 50.000 kita ambil 100.000, itu yang nggak boleh. Saya pikir itu Pak Surya. Baik Pak, berarti intinya halal ini ya Pak ya? Ya kalau luarannya terpenuhi halal. Oke. Ya. Saya bacakan Pak pertanyaan berikutnya. Bagaimana hibah penelitian sebagai mahasiswa doktoral, Pak? Bagaimana hibah penelitian sebagai mahasiswa doktoral? Ya, itu hibah pasca namanya. Itu ada tesis, ada disertasi. Ya, bukan satu statement ya, tapi biasanya hampir tidak ada yang ditolak. Biasanya. Logikanya begini ya, kalau dia sudah doktoral, itu kan sudah proses kajian akademik, satu. Kedua, dibimbing.
wajar sih kalau sudah SDM-nya bagus, dibimbing, yang tinggi, ya proposalnya juga bagus. Makanya jarang ditolak. Tapi itu bukan satu kepastian. Bisa saja nanti ditolak, misalnya masalah administrasi atau yang lainnya. Dan itu boleh diajukan kalau nggak salah setelah diseminarkan. Setelah proposal disertasi atau proposal tesis itu diseminarkan, itu boleh diajukan. Kalau nggak salah untuk tesis sekitar 25 jutaan ya, disertasi sekitar 30-35. Ya lumayan lah untuk nambah-nambah. Jadi itu satu mahasiswa itu biasa itu kan kolaborasi dengan dosen pembimbingnya. Kalau IBA Pasca yang mengajukan dosen pembimbingnya. Dosennya. Yang ya. akun dosen, Pak. Dosen akunnya akun dosen. Jadi ya depan dalam dosen nanti. Ya sama juga dengan yang lain gitu ya. Kecuali nanti ada IBA dari perusahaan, kadang-kadang ada juga, tapi itu di luar DRPM ya. Ada dana CSR dari beberapa perusahaan yang sifatnya itu riset, itu ada kok. Walaupun itu tidak diumumkan secara vulgar, tapi bisik-bisik tetangga kadang-kadang, oh itu perusahaan sana ada anggaran tahun ini sekian, yang untuk riset sekian, coba ajukan. Selagi hasil penelitian kita sesuai dengan kepentingan perusahaan itu, biasanya itu diterima. Ambil contoh, saya tahun 94, tahun 94, ada yang belum lahir itu. Saya dapat beasiswa S2 di Bandung, dapat beasiswa, terus saya ajukan lagi ke perusahaan. Waktu itu ada Otoritas Asahan, ada perusahaan yang lain. Lolos juga kok gitu. Karena kalau misalnya ke perusahaan, seleksinya kan nggak ketat ya, nggak senjelimet yang di akademik gitu. Nah, di sana yang penting hasilnya itu sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ya kalau perusahaan itu misalnya tentang produk pemasaran, daripada dia bayar konsultan, misalnya ada satu produk A, kenapa produknya nggak diminati misalnya kan? Kok nggak diminati, ditinggalkan konsumen? Daripada dia bayar konsultan, mungkin lebih cocok bayar yang mahasiswa pasca. Coba diteliti nih, kenapa? Oh, ternyata kemasannya kampungan produknya, sehingga orang pakai itu sebenarnya isinya bagus, tapi makainya malu, sembunyi-sembunyi kantongi. Kenapa? Ya mungkin bla 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 dan seterusnya. Bisa saja kalau seperti itu. Nah, tapi kalau yang untuk DRPM, yang di pasca, itu melalui dosennya. Saya pikir itu, Pak Surya. Oke, baik Pak. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Ermayanti. Pertanyaannya, bagaimana penelitian lanjutannya Pak ketika sudah melakukan PDP sebanyak 2 kali? Ya, Bu Erma, PDP itu untuk pemula. Jadi itu tujuannya untuk memotivasi dosen-dosen pemula untuk melaksanakan penelitian. Nah, itu jatahnya memang 2 kali. Setelah 2 kali sebagai ketua, dia tidak boleh lagi bermain di situ. Dia bukan dosen pemula lagi kalau 2 kali menang. Jadi dia harus naik kelas. Naiklah misalnya ke penelitian dasar. Tapi penelitian dasar ada syaratnya. Misalnya dia kepangkatannya dan seterusnya. Ya, itu tadi ya. Jadi kalau misalnya dia sudah 2 kali menang PDP, dia belum lektor juga, ya apa boleh buat lah. Tapi biasanya kalau sudah 2 kali PDP, berarti dia kan sudah ada jurnalnya, penelitian sudah ada, udah bisa lah dia ngajukan lektor. Itu udah 2 tahun setelah nanti kan udah bisa. Kecuali dia bermalas-malasan, jangan juga. Jadi jangan kuat di penelitian, terus pangkatnya nggak diurus, itu nggak betul juga. Atau ngurus pangkat aja tapi nggak neliti, itu ya nggak betul juga. Gitu. Dan satu lagi yang perlu kita garis bawahi di sini, kita menulis buku, kita publikasi, sebaiknya itu berbasis riset. Sebaiknya berbasis riset. Ini hasil penelitian kita sehingga kita publikasi. Dan itu akan bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, di orang akreditasi juga kan kelihatan. Buku yang ditulis, yang dinilai itu buku yang dihasilkan dari hasil riset. Yang tidak, itu tidak di-scoring. Jadi,
Ini lagunya riset. Termasuk nanti integrasi hasil riset dalam proses pembelajaran. Nah, lihatlah itu yang 9 kriteria akreditasi sekarang ini. Hasil riset kita itu masuk enggak? Nah, jadi kalau misalnya saya meneliti tentang blended learning dengan ini bla bla, begitu saya ngajar di kelas misalnya atau di mana, saya bisa ngomong ini menurut data penelitian nggak begini, harus begini dan seterusnya. Ada integrasi. Ini caranya, modelnya seperti ini. Yang sudah dikembangkan seperti ini, laksanakan seperti ini. Hasilnya jauh lebih bagus daripada dalam proses pembelajaran masih uji coba. Jadi itulah dia. Kalau untuk PDP ya jatahnya 2 kali. Dan itu tidak semua perguruan tinggi mendapat jatah itu. Kalau dia nanti sudah naik ke kelas berikutnya, dia nggak bisa lagi ada dosen pemula. Oke, Pak Surya, sampai jam berapa kita? Bisa ada waktu? Pak Surya? Oh, mohon maaf Pak. Oke, waktunya kalau di flyer Pak sampai jam 15.30. Oke. Habis nih. Cuman karena ini diskusi bisa kita tambahkan sampai jam 4 Pak gitu. Nah, boleh. Ini sebenarnya masih ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Oke. Walaupun tadi sudah dijawab sama Pak Rahmat, jadi saya tanyakan lagi lah sama Bapak. Jawab. Oke, saya tanya dulu Pak, bagaimana tips buat dosen pemula agar bisa lolos SIBA ini Pak? Info isu-isu yang sedang tren dapat dilihat di mana Pak? Itu tadi pertanyaannya. Oke. Yang pertama, ya rajin baca. Ya, kalau dosen pemula itu biasanya kan masih fokus misalnya mengajar, itu pun masih sebagai asisten kan gitu kan. Biasanya, atau bukan asisten namanya, tapi dia kan belum mandiri ya, masih membantu di statusnya. Rajinlah dia membaca webnya di RPM. Nanti kalau ada pengumuman kan ada apa daftar-daftar penelitian yang lulus, bacalah itu. Nah, terus ya belajarlah metodologi, ya syukur-syukur bisa belajar statistik karena itu satu jalan. Saya bukan orang matematik tapi saya memang tertarik dengan statistik dan metodologi gitu ya, makanya saya belajar itu dan ternyata dari 2 kompetensi mata kuliah itu menjadi satu tools ya sebagai alat yang bisa kita pakai kemana-mana. Metodologinya bagus atau statistiknya bagus, kalau metodologinya nggak bagus juga nanti ngaco juga. Alatnya canggih tapi makainya nggak sesuai dengan tempatnya gitu. Supaya metodologinya bagus, statistiknya nggak bagus, kalau dia tidak berkolaborasi nanti yang ngomongnya bagus tapi pelaksanaannya entah seperti apa gitu. Jadi itu. Yang kedua, ya gabung dengan dosen-dosen seniornya yang aktif meneliti. Penelitian itu binatang seperti apa sih kan gitu kira-kira. Coba dilihat. Sekali itu didekati, ya paling tidak dia kan sudah menulis skripsi, sudah menulis tesis. Tidak jauh bedanya itu. Kalau memang tesisnya dikerjakan dengan benar, saya pikir kalau untuk PDP nggak ada alasan nggak lulus. Ya ada di negara anta-beranta sana ada satu proposal PDP yang hanya dikerjakan setengah malam dan ternyata lolos gitu ya. Itu kan berdasarkan pengalaman. Ya kalau metodologinya udah benar, topiknya benar, lolosnya itu. Namanya itu untuk pemula. Untuk merangsang supaya dia nanti mampu. Nah, jadi karena itu untuk merangsang cukuplah 2 kali terangsang. Setelah itu dia harus naik kelas gitu. Jadi ikuti. Terus yang ketiga, ya rajin-rajin bergabung lah di komunitas. Ini kan ada FKPT. Oh, di situ banyak top-top itu di dalam. Saya nggak mau bilang MF gitu ya, tapi di situ banyak top. Jadi apa sharingnya pun sudah bagus lah. Jadi silakan aja gabung komunitas apa, pasti banyak ilmu dari situ. Jadi jangan diam.
Jangannya khusus pengajaran, ada penelitian, ada publikasi. Nanti kita penelitian nggak publikasi sama aja, kita nggak masuk pangkat juga. Jadi ya pengajaran, penelitian laksanakan, publikasi jalan, pangkat jalan, hibah dapat. Ya sudahlah. Itulah kita. Jadi fasilitas ada, tergantung kita. Kita mau kuncinya satu. Kalau saya sering bilang kuncinya satu. Fasilitas disiapkan oleh pemerintah. Kalau kawan kita itu dapat bukan berarti itu mengurangi jatah kita, enggak. Jatah itu banyak, Bapak Ibu. Jatah penelitian itu banyak. Kalau kita di reject itu bukan karena kawan kita dapat, enggak. Kualitas proposal kita yang tak bagus. Hampir rata-rata itu enggak ada yang bisa menghabiskan dana yang disediakan sesuai dengan level dia. Misalnya dana itu 30 M, enggak ada yang bisa menghabiskan itu. Paling banter itu 26, udah hebat kali dia. Karena untuk menuntut satu penelitian yang berkualitas, paling tidak publikasinya nanti harus Q2. Ya kalau dananya udah di atas 150 juta, ya tuntutannya enggak lah, cuman proceeding. Ya dia udah bisa lah nanti naik kelas. Tapi dengan ada tuntutan itu kan kita sudah mulai berpikir proses berikutnya seperti apa. Setelah itu kita lewati, di jalan semua. Jadi intinya itu, rajin baca, ya lasak-lasak dikit di internet, tapi untuk yang positif gitu ya, bergabung dengan teman-teman yang di bidangnya, masuk di komunitas, saya pikir ya nggak ada alasan. Kadang-kadang yang susah ini, teman-teman tuh nggak tahu dari mana mau memulai. Akhirnya dia stagnasi di posisinya. Bingung dia mau penelitian itu apa yang mau dibuat dari awal. Bingung. Coba ya ajak ngobrol teman-teman. Itu nanti akan dapat ketemu jalan. Atau ngobrol sekali dengan siapa dosennya agak senior yang sudah, Pak, gimana sih Bapak kok bisa dapat penelitian kayak gitu? Kan dia nanti akan cerita begini. Itu akan lebih real, apalagi itu sesuai dengan bidang kita gitu. Tapi kalau kita hanya diam, menonton, ya itu kuncinya satu. Fasilitas ada. Sekarang ya ada apa nama kita? Kita mau jadi pemain atau jadi penonton, itu aja. Kalau puas kita jadi penonton, nah jadi 3, pemain, penggembira atau menonton. Pemain itu kita main sebagai peneliti utama. Ketua. Penggembira kita udahlah cantumkan namaku sebagai anggota. Udah hore-hore aja kita. Ya dapat uang minum. Ketiga, penonton. Ya kita nonton aja. Orang dapat kita nonton aja. Jadi itu pilihan nama kita. Pemerintah sudah menyiapkan untuk dosen-dosen, ya kita itu cerdas, pilihlah sebagai pemain, penggembira atau penonton. Saya pikir itu Pak Surya. Baik Pak, terima kasih. Sebenarnya masih ada satu pertanyaan lagi Pak dari Bu Rahmi. Cuman itu nanti kita bahas di grup FKPT aja ya Pak ya. Oke. Siap. Pak Surya izin bertanya Pak Surya. Waktunya udah mepet sebenarnya nih Pak. Boleh lah Pak. Terakhir. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Adi. Ronald Pak dari Labuan. Ronald Pak dari Labuan Batu Pak. Siap. Saya mau nanya Pak. Nah. Sehat Pak. Alhamdulillah. Pak saya mau nanya mengenai hibah PKM Pak. Kan PKM itu kan seleksinya ketat Pak. Terus kan kuotanya juga terbatas Pak. Sebenarnya apa yang diminta oleh reviewer di PKM itu Pak? Terutama di bidang kita di teknologi informasi Pak. Karena jujur saja saya 3 kali coba mengajukan PKM tidak pernah lolos Pak. Nah saya bingung di transfer effect-nya. Kalau kita di bidang teknologi informasi itu transfer effect-nya apa sebenarnya? Lain hal kalau kita di biologi misalnya ada jelas. Kalau kita di IT ini apa? Saya udah coba buat pelatihan juga tidak lolos. Saya coba buat suatu produk seperti GIS juga nggak lolos. Jadi mohon Pak tanggapannya apa saran-sarannya untuk hibah PKM Pak. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih. Udah. Beda penelitian, beda dengan PKM. Ya kalau penelitian kita masih sesuatu baru. PKM ini dia kebermanfaatannya. Jadi kalau ngajukan PKM jangan lagi pelatihan, itu biasanya sudah dicek. Minimal pendampingan. Artinya apa? Ada transfer teknologi yang kita berikan. Jangan waktu kita ada, mereka melaksanakan, kita balik bubar. Itu yang nggak boleh.
Jadi harus ada manfaatnya. Datang kita ke sana, ini kita kondisi mereka carut marut misalnya ya, berarti ada masalah. Hadir kita untuk memperbaiki carut marut itu berbasis keilmuan kita. Tapi setelah kita pulang dari sana, dia tetap bagus. Jangan kita pulang, mereka carut marut. Kenapa? Teknologinya nggak ada transfer ke mereka. Ya dulu ada bapak itu bisa dikerjakan, sekarang bapak itu nggak ada lagi, ya bubar lagi. Itu yang nggak boleh. Nah, jadi itu take and give-nya itu. Jadi misalnya dalam mengajukan usulan PKM itu harus ada kebutuhan dari usernya dulu. Saya ambil contoh, tahun 2015 saya mengembangkan sistem informasi inventaris. Dapat saya 2 tahun coba bersaing. Setelah itu saya buang lagi ke PKM. Ya saya lihat aja ada SMK itu alat labnya kan banyak, tapi berceceran kemana? Gimana inventarisnya? Nggak ada Pak, masukkan aja lemari. Terus saya tanya, berapa OB-mu sekarang? Nggak ada yang bisa jawab. Kita kasih sistem kita. Tapi kita nyanyikan dulu di usulan itu, ini kacau ini. Inventaris nggak ada, bisa hilang. Alat ukur presisinya nanti bisa kacau, tidak dikalibrasi, segala macam lah gitu kan. Setelah itu nampak membuat, perlulah satu solusi, kita masuk dengan menawarkan solusi itu. Tapi sarannya kita pulang dari sana, ilmunya tinggal, teknologinya tinggal, itu kita berikanlah sistem informasi itu gratis ke mereka. Mereka sudah ada komputer, tinggal kita latih aja. Tapi judulnya jangan pelatihan. Biasanya sudah jadi, kalau pelatihan itu ya sudah nggak pengabdian lagi. Terlalu dasar. Pendampingannya, dampingi sampai dia mampu berdiri sendiri. Kira-kira seperti itu, Pak Ronald. Nah, jadi dan maaf Pak, teknologinya juga berarti untuk mereka masih awam ya Pak. Jadi kita jangan terlalu tinggi ya Pak, biar mereka bisa menerima ya Pak. Itu sesuai kebutuhan. Ya. Sesuai kebutuhan stakeholders. Kalau dia memang itu butuhnya yang tinggi kita beri. Ya kalau memang yang rendah, jadi kalau memang dia itu masih kuatnya makan ubi, kita kasih keju bisa muntah dia. Tapi kita nggak bisa klaim bahwa keju itu lebih jelek dari ubi. Nah itu, jadi dia akan merasa itu bermanfaat apabila itu dibutuhkannya. Ya kita kalau dalam kondisi kenyang kan dikasih apa-apa nggak enak. Kita kalau lapar, nengok rebus saja rasanya mantap. Kira-kira seperti itu Pak Ronald. Jadi carilah tempat itu yang memang membutuhkan. Jadi kita mendampingi dia. Pulang kita dari sana mereka tetap. Jadi suatu saat datang, oh kami menjadi begini. Kalau waktu itu saya bilang tahun pertama pengabdian saya buat itu pendampingan untuk penggunaan. Tahun keduanya saya buat lagi pendampingannya itu menjadi sekolah model. Dari sekolah unggul menjadi sekolah model. Jadi itu ada, ini merupakan sekolah model. Kalau begini datanglah ke sekolah belajar. Kira-kira seperti itu. Jadi ya semua sudah nggak usah lagi cari misalnya ada voltmeter ini di mana posisinya. Misalnya voltmeter yang ini ada 4, yang 3 dipinjam, yang minjam itu si A, tanggal sekian, nanti balik tanggal sekian, kondisi seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi dengan one touch di laptop atau di komputer, semua akan terbuka data. Daripada gimana nanti Pak cari dulu di gudang, di lemari, entah di lemari yang mana, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu Pak Ronald ya. Siap Pak Adi. Makasih Pak Adi. Sama. Baik, terima kasih kepada Pak Ronald dan Pak Adi. Ini Pak, waktunya sudah mau mendekati azan, jadi kita langsung padatkan aja. Cuman ini saya mau bertanya ini Pak, bisakah kami dapatkan contoh proposalnya Pak? Ya kalau proposal itu contoh nanti kita duduk ngopi lah. Oke. Karena ada kode etik di situ, ya. Tapi itu bisa. Betul. Nah, tapi nanti. Udah jelas kata kuncinya itu, ngopi kita Pak Surya. Soalnya banyak kali Pak yang bertanya Pak. Iya, dapatnya itu, dapat. Oke. Kita kasih ya. Proposal itu privasi seseorang itu. Tapi itu pun hanya proposal yang saya buat. Kalau orang nggak boleh yang saya buat. Jangan proposal orang lain, betul. Boleh. Apa sih yang enggak untuk Pak Mesrani kan? Oke. Oke Pak, ini udah habis waktunya Pak. Kita langsung aja Pak ya, kita tutup.
Oke, Bapak Ibu sekalian, saya selaku moderator mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Webinar hari ini kita tutup sampai hari ini, dan kalau masih ada pertanyaan silakan di grup FKPT aja bisa dibahas. Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Surya. Ya. Itu sudah ada link di chatting untuk sertifikat tuh saya lihat tuh. Oh iya, untuk sertifikat sudah ada linknya di grup di chat, jadi bisa buka dari Google Drive itu saya lihat tadi. Oke. Nah, tapi nanti di email juga dikirim barangkali sama Pak Mesran. Oke, di email mungkin diusahakan sama Pak Mesran untuk dikirim sekaligus sama materinya hari ini. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Sriadi. Oke, sama-sama. Nah, Pak, oke lah Bapak Ibu ya, udah apa ini? Tadi ada yang mau bergabung di grup FKPT, silakan aja join di di link grup Telegramnya. Di situ seperti yang disampaikan tadi bisa kita berdiskusi ya, grup OOT juga, cuma banyak yang bisa dihasilkan dari grup ngopi-ngopi ya. Pak Sriadi. Ya. Besok kami mau ngopi kami di Bandar Kopi dari jam 10 sampai sore. Vulgar kali, Pak. Vulgar kali. Main todong aja ya. Enggak, memang serius ini. Nah, betul. Serius, Betul. Kalau peserta webinar hari ini orang Medan dan sekitarnya boleh bergabung kan? Iya, boleh. Nah, kalau orang Medan silakan bergabung. Ngopi-ngopi. Bandar Selamat, Jalan Ketembung. Iya, dekat Unimed, Bang. Ya, ya, mudah-mudahan besok ada celah waktu kita ke sana. Iya. Oke. Jangan lupa bawa proposal ya Pak. Kalau itu gampang itu tadi kan. Jadi harapan saya seminar atau webinar ini tidak hanya kita enak dibicara, tapi adalah tindak lanjutnya. Dengan forum ini mungkin ada komunitas ini bisa saling sharing. Ya kita punya waktu, walaupun ini ada pandemi ini kita termasuk agak terhambat produktivitas kita tahun ini kan. Tapi dengan waktu yang panjang ini paling tidak minimal adalah 2 proposal kita kan, sehingga nanti tahun depan itu posisi proposal sudah bagus dan tinggal submit, yang mudah-mudahan akan ada hasilnya. Jadi jangan masih lama, nanti kalau masih lama ya agak susah. Tapi satu lagi kuncinya, cari kebaruannya. Jangan hanya mengekor yang sudah dibuat orang. Ada satu temuan itu tidak mesti yang canggih-canggih. Tapi nilai pertemuan itu adalah yang memang dibutuhkan dan mampu menyelesaikan persoalan itu. Itu aja intinya. Tidak mesti teknologi tinggi. Ya kalau memang mau nuntut teknologi tinggi ya tinggi. Tapi kalau tidak, teknologi tinggi pun kalau nggak menyelesaikan masalah untuk apa? Iya. Kita anggar-anggar pakai RI 40 bla bla, toh kita berikan nggak bisa tercerna oleh respondennya, ya nggak bermanfaat itu. Sebaliknya gitu. Jadi istilah saya tadi, ya kalau memang yang dibutuhkan itu ubi, ya kasih aja ubi. Karena kalau kita kasih keju malah muntah dia nanti. Nanti pada saat yang memang butuh keju ya kita harus cari keju. Gitu. Kira-kira seperti itu Pak Misran. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan ada hasilnya lah untuk tahun depan. Enak juga rupanya kita gabung-gabung seperti ini. Bisa menikmati uang dengan cara yang legal dan itu prestis gitu ya. Benar. Mudah-mudahan besok ya kita diskusi lagi tentang yang pendampingannya itu Pak. Karena dari grup LKPT kan ada juga itu. Ya. Masalahnya sampai akhir tahun ini kayaknya ya begini-begini aja ya kan, mengajarnya santai. Interupsi Pak Misran. Oke, Pak. Itu Pak Mes. Barangkali nanti bisa dilanjuti juga dari pertemuan hari ini. Kita undang lagi Pak Adi untuk bicara misalnya tentang TKT tadi. Itu kan masih banyak hal juga yang gagal gara-gara di TKT itu.
Iya. Menyesuaikan tadi dengan ubi dan keju tadi itu juga itu kan. Iya, iya benar itu. Gitu. Karena memang rencananya Pak Dot, kami diskusi kemarin tuh kalau bisa udah ada dapat satu proposal dari pendampingan ini nanti gitu. Iya. Nah, gitu. Boleh lah, boleh. Aku boleh ikut lah nanti itu. Ya iya, apalagi Jadi seperti yang kita yang udah di kepala lektor ini ya kan. Iya. Udah berapa tahun di kepala lektor, belum lektor kepala. Mentok di penelitian dasar mau diajukan, bingung apa yang mau dibuat, ya kan? Semuanya teori algoritma baru terlihat. Aduh. Lagian biar jadi dosen juga awak ya kan. Selama ini belum Pak ya. Oke lah kalau begitu. Oke Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya pada siang dan sore hari ini. Sepertinya Robi mana nih? Link Zoom-nya kok belum di apa ini? Pak Mesran sudah dijadikannya host. Hah? Pak Mesran sudah dijadikan host, berarti itu kata lain dia udah live. Oh. Oke lah, kalau begitu terima kasih Pak Sriadi. Lain waktu kita sambung kembali. Bapak Ibu, silakan bergabung di grup FKPT. Mungkin sampai di sini aja pertemuan kita, diskusi tentang strategi lolos hibah dari Dikti. Lebih dan kurang kami dari Universitas Budi Dharma, mohon maaf. Kita akhiri dengan saya tutup dari link Zoom-nya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.